Pemirsa, semenjak sinetron Amanah Wali Season 7 berakhir masa penayangannya, grup band Wali kembali ke aktivitas semula, yakni menerima job nyanyi dengan memenuhi jadwal manggung di berbagai daerah. Hal itu seperti aktivitas yang ditunjukkan grup band yang digawangi Faang, Apoy, Tommy, dan Ovi saat mengisi acara Milad 4 Windu keberadaan pesantren Latansa yang terletak di kawasan Lebak, Banten. Dengan antusias mereka menghibur para santri dan santriwati serta masyarakat setempat di momen ulang tahun pesantren yang telah mencetak banyak santri-santri muda itu. Alhamdulillah sekarang di alma mater kami ini sedang merayakan 4 Windu Diaspora Latansa sudah 32 tahun, dan kami sebagai alma mater merasa terpanggil untuk ikut memeriahkan acara 4 Windu, menghibur para santri, kemudian juga untuk memberitahu banyak kalangan bahwasanya semangat berdakwah, semangat proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Latansa tetap ada, dan bahkan Allahumma musta'an tahadus bini'am jauh lebih baik sekarang. Kami bangga dengan alma mater kami. Tak hanya Wali Band, penyanyi lain seperti Tika, mantan personil Titu, pedangdut Ira Suara yang kini telah hijrah dengan penampilan barunya berhijab, serta penampilan Asya Ramadanti turut memeriahkan acara tersebut dengan menyumbangkan beberapa lagu yang cukup dikenal di kalangan para santri. Mereka pun ikut bernyanyi mengikuti syair lagu yang dilantunkan para penyanyi itu. Kita udah selesai ya, alhamdulillah acaranya lancar. Sekarang kita udah balik lagi ke backstage. Nah, seperti janji kita tadi, kita mau wawancara anak-anak Wali. Mana ya anak-anak Wali, mana ya? Oh, itu ada di sana. Nah, kita mau wawancara mereka nih, alumni-alumni dari pesantren ini. Assalamualaikum Bapak-bapak. Mohon maaf ya, diganggu sebentar. Mohon maaf ya Pak ya. Ini anggota baru Wali? Oh bukan ya? Iya, tadi kan kita lihat Wali tadi manggung kan ya. Semuanya anak santrinya pecah banget nyanyi-nyanyi. Nah, ngomong-ngomong katanya Mas Apoy sama Mas Faang tuh alumni sini ya? Ya, alhamdulillah ya, kami memang alumni sini Pondok Pesantren Latansa angkatan 99, dan kebetulan sebenarnya kita nggak biasa ngomong karena di samping kita ada kiai kita. Masya Allah, beliau adalah guru kami, mursyid kami, dan berkat doa dan ridho beliau termasuk salah satunya akhirnya Wali bisa seperti ini Pak Kiai. Terima kasih doanya. Mohon wejangannya buat kami, ada kesan dan pesan buat Wali. Ya, senantiasa ikhlas insya Allah.
Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya. Amin ya Rob. Berjuang untuk masyarakat. Ya. Itu saja. Bagi Faang dan Apoy, pesantren Latansa ini mempunyai cerita tersendiri di hati keduanya. Pasalnya, kedua pentolan band Wali itu juga pernah ikut merasakan mengenyam pendidikan di pesantren itu. Bahkan di momen tersebut, Faang dan Apoy bertemu dengan teman lamanya yang sama-sama pernah menimba ilmu di tempat itu. Keduanya saling menceritakan pengalaman yang tak terlupakan saat menjadi santri di sana. Kira-kira cerita beliau tuh mirip dengan ya keadaan saat itu kita. Ya benar dengan khas santri, ya katakanlah kami masih umur SMP SMA, di situ juga kami juga ya dididik dengan oleh guru tentang adab dan seterusnya, macam-macam deh. Kemudian juga yang namanya santri pasti suka melanggar ya suka kabur dan lain sebagainya. Tapi ya Allah, kami diberikan arahan oleh para guru kami di sini, saat di sini, ya. Wah, dulu mah apa tukang kabur. Tukang ngerokok. Bener ke situnya mah. Banyak yang belain aja. Itu dia. Jadi untuk Ustadz saya, mohon maaf ya kalau waktu itu kita tidak ketahuan. Karena gue yang jadi bantalan. Nah, ngerokok kabur gitulah. Ya saya kan diajarin ngerokok sama Apoy. Bener ke situnya mah. Gak kan ya namanya nakal-nakalnya santri ya begitu ya. Tadi juga sama siapa? Kiai Samsul tuh Masya Allah. Gak pernah gundul sih. Apa? Klimis. Gundul enggak, botak. Ya 32 tahun Latarsa ini kita bisa ketemu sama teman-teman lama. Salah satunya ini beliau. Angkatan Al-Badru. Nah angkatan Al-Badru itu berapa angkatan tuh? 2000. 2000. Ini adik kelas saya. Cuman tetap lebih muda saya. Duh, saya mah terkenal baik banget saya mah. Saking baiknya saya dibotak terus. Gue mah ngaku. Saya mah kerjaan saya kalau dia mah anak baik dia mah nggak pernah dibotak. Dibotaknya seminggu sekali. Satu kamar, satu gedung, ya bareng sholat, bareng segala macam lah. Tapi ya meskipun kakak kelas, ya tapi kita hormat lah ya. Karena kita adik kelas, jadi tetap membaur. Begitu kita sudah pada lulus, kita main biasa di IAIN zaman dulu. Sebelum jadi wali kan dulu Viera, ya kan Viera, Ocit zaman dulu. Iya. Jadi meskipun beda satu kelas, tapi kita membaur dengan kakak kelas, dengan adik kelas. Jadi sama-sama lah, karena satu nasib. Nasibnya itu nasib kadang-kadang nggak kebagian lauk, nasib kadang-kadang ya nggak punya uang jajan, apalagi kalau mau ujian dipanggil mulu. Kayak di sekolah manapun di sebenarnya, apalagi santri itu kan yang terkenal itu yang bandel sama yang alim. Ya. Biasanya yang bandel sama yang alim. Makanya jangan setengah-setengah. Kalau pinter sekalian, bandel sekalian. jangan juga. Ya kalau bandel ya silakan, namanya juga manusia ya sewajarnya. Biar merasakan gimana sih dihukum di pesantren, gimana sih di IKOB gitu ya. Terus dapat penghargaan tuh gimana rasanya ketika kita dapat juara kelas misalnya kayak gitu itu. Pengen kabur, pengen balik ke rumah. Nah sekarang udah lulus, pengennya balik lagi pesantren, bener ya? Kangen ya? Kangen kan? Sekarang anak saya kelas 4. Masya Allah, sekarang dia udah jadi kiai. Dulu saya santri, sekarang jadi wali santri. Kalau walinya kan beliau. Tak hanya kepada sahabat lamanya, Faang dan Apoy juga menceritakan pengalaman mereka saat menjadi santri di Ponpes itu kepada Tika, Ira, dan Asya saat keduanya menjadi santri di Ponpes tersebut. Faang pun lantas mengajak anak Tika untuk masuk pesantren. Namun ajakan Faang tersebut belum disanggupi oleh ibu 3 anak itu lantaran sang anak yang belum bisa berpisah jauh dari dirinya dan juga suaminya. Oke, alumni Pondok Pesantren sini kita tanya. Ini kan tadi kalau Mas Apoy itu katanya siswa terbaik ya. Kalau Mas Faang ini paling bandel katanya, bener nggak? Apa nih contohnya? Contohnya, saya izin tiap hari Jumat kan libur. Nah itulah salah satu waktu izin keluar untuk merokok. Suka dukanya apa sih kalau mondok di pesantren itu? Kan kita belum pernah ngerasain nih mondok di pesantren. Suka dukanya apa?
Dukanya cuma 1%, sukanya 99%. Sukanya apa dah? Nikmatnya itu yang paling jelas itu melatih kemandirian kita. Karena kan hidup itu suatu saat kita bakal sendiri. Makanya dilatih kemandirian di pesantren. Selain itu juga kan banyak ilmu yang diajarin di pesantren itu ya. Salah satunya yaitu ilmu kemandirian. Gimana rasanya jauh dari orang tua, gimana rasanya jauh dari saudara. Kita melatih kemandirian, kita melatih kesabaran, kita melatih taat sama guru, melatih taat sama kiai, itu luar biasa banget sih, luar biasa banget. Ini cuma 1% ya. Ya ilmu yang bermanfaat buat ke akhirat nanti, bermanfaat sekali ilmunya. Terus juga pasti, iya, pengen, iya, buat putranya ya, buat anaknya ya. Sebenarnya niat ya, tapi sebenarnya ibunya yang berat gitu, soalnya nanyanya sama anaknya mau pesantren nggak, tapi sebenarnya ibunya yang berat gitu. Alhamdulillah. Karena anaknya mau, ibunya langsung memang. Benar, nggak bisa jauh, apalagi kan anaknya anak-anak cowok semua ya. Jadi kayak ibunya juga belum siap. Doain lah ya, mudah-mudahan bisa siap. Lantas bagaimana pula perasaan Tika, Ira, dan Asya yang untuk pertama kali mereka tampil bernyanyi di hadapan ribuan santri dan santriwati itu? Adakah persiapan khusus yang mereka lakukan untuk tampil di momen yang boleh dibilang jarang terjadi itu? Mantan rekan duet Tiwi Titu itu pun dibuat kagum melihat antusias dan hebohnya para santri dan santriwati saat ikut bernyanyi di acara tersebut. Pertama kali kita bertiga nyanyi di pondok pesantren di Latansa. Ya, benar sekali. Acara Lebak, Banten ya. Acara milad yang keempat Windu. Ya, gimana tadi rasanya manggung di pesantren? Walaupun di pesantren tapi senang sekali. Penontonnya itu seru-seru ternyata. Lagunya hafal jadi kayak kita semangat, ikut semangat gitu. Tetap seru joget-joget juga. Ya sama seru banget pokoknya. Alhamdulillah. Ketahan-tahan gitu deh, mau gimana gitu. agak-agak soalnya takut kelepasan gimana gitu ya gitu. Goyang tangannya aja. Tapi seru sih, meskipun apa ya, anak-anak pesantren mungkin orang kan identiknya kaku ya atau gimana gitu ya, tapi pas tadi manggung seru banget gitu. Harus sering ke pesantren ya, biar anaknya nanti pesantren. Bismillah ya, ini aja udah pengen nginep nih anaknya. Sementara itu bagi Wali Band, penampilan kali ini yang membawakan sebanyak 12 lagu hitsnya itu bukan menjadi momen kali pertamanya. Band yang dikenal mengusung syair-syair Islami itu boleh dibilang sudah sangat sering berkunjung dan bernyanyi di hadapan ribuan santri pondok pesantren tersebut. Anak-anak santri ya double lah. Ya mereka kan juga butuh hiburan. Terus kita juga merasa seperti kembali ke beberapa tahun lalu. Sama mereka ya senang banget. Plus kepuasan kita itu. Mengingat seringnya grup band Wali menghibur penghuni pondok pesantren, maka tidak heran kalau terjadi kedekatan sangat dalam antara santri-santriwati dengan grup idolanya itu. Kedekatan itu yang terlihat saat sang vokalis Faang menyanyi di atas panggung. Penonton yang terdiri dari santri dan warga setempat ikut bernyanyi mengiring sang idolanya itu. Lantas seperti apa perasaan mereka bisa menghibur adik-adik juniornya di momen tersebut? Hanya satu di siang dan malam, baik-baik saja. Anak santri ya double lah. Ya mereka kan juga butuh hiburan. Terus kita juga merasa seperti kembali ke beberapa tahun lalu sama mereka ya senang banget. Plus kepuasan kita itu. Sementara itu di sela-sela manggungnya tiba-tiba Faang heboh menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang ditujukan untuk istri Apoy, Huriah Agustini, yang bertepatan pada 17 Agustus 2023 kemarin ia tepat berulang tahun.
Di momen pertambahan usianya itu, istri Apoy ini diberikan kejutan ultah dengan mendapatkan kado dari istri-istri personil Wali Band lainnya. Seperti inilah momen yang berhasil direkam tim Gospot. Lantas seperti apa kebahagiaan istri Apoy mendapat kejutan kecil dan hadiah dari teman-teman dekatnya itu? Makasih, bukan makasih kadonya ya. Makasih. Yang umur berkah. Tahun ya. Ya Allah, ini kadonya dulu ya. Apa sih? Ini di absen satu-satu nih, siapa yang belum kado? Ayo. Kebetulan itu ceritanya lagi upacara, ibu udah mules-mules. Pas banget keluarnya tanggal 17, jadi nggak ada yang lupa. Semoga yang beliau suka jadi berkah dan bermanfaat, min. Terkejut banget sampai shock, dapat kado gitu. Dan emang kita udah lama banget nggak ketemu, jadi kangen-kangenan juga ya. Jadi bukan hanya 17 tahun aja, pas 17 Agustus aja, setiap ulang tahun kita selalu merayakan. Dan kita selalu saling mendoakan gitu. Kita usahakan untuk selalu bertemu supaya bisa saling bersilaturahim dan berkomunikasi dan sharing yang pastinya gitu. Karena kita perempuan butuh sharing ya, Bu. Antara sedih dan senang ya, tapi kayaknya banyak sedihnya karena berkurang pasti usia kita ya, karena ya bukan menolak tua sih sebetulnya ya, cuman memang kan setiap masa pasti ada waktunya gitu, cuman ya harus lebih introspeksi di usia yang sudah kepala lah ya gitu, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Tak hanya dari istri-istri personil band Wali, istri Apoy juga mendapat hadiah spesial dari sang suami tercinta. Lantas hadiah spesial apakah yang diberikan Apoy untuk istri tercintanya itu? Doa, ada deh. Doa yang pasti. Doa supaya panjang umur yang pasti. Karena di usia yang keberapa itu doa yang paling penting, panjang umur saya.